Oke, Mana nih, Mi? ya, Oke, Mas udah mulai Agung, ya. Pak Robert udah bisa dimulai. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam webinar ini. Pada kesempatan pagi hari ini, kita sangat senang sekali karena kehadiran seorang bintang tamu dari PT Asli RI, yakni Bapak Robert Rompas. Beliau merupakan seorang banker yang sudah sangat berpengalaman, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di bank swasta dan bank pemerintah di Indonesia. Dan sekarang beliau menjabat sebagai komisaris di PT Asli RI, sebuah perusahaan biometric verification yang menyediakan jasa verifikasi biometrik kepada berbagai lembaga keuangan di Indonesia. Dan pada kesempatan pagi hari ini, beliau akan share mengenai transformasi koperasi dan UMKM di era 4.0 ini. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh melalui chat room, ataupun nanti setelah Pak Robert selesai menyampaikan pemaparan, boleh langsung di-unmute dan disampaikan pertanyaannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita undang bersama Pak Robert Rompas untuk menyampaikan presentasinya. Oke, Om Robert, silakan Om. Baik, Agung. Terima kasih banyak. Bapak dan Ibu semua peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kita juga dilindungi dari ancaman penularan wabah virus COVID-19 ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, tadi moderator telah menyampaikan sekilas mengenai latar belakang saya itu sendiri. Betul, selama ini saya bekerja di lembaga perbankan, gitu, selama lebih kurang 30 tahun, gitu ya, bergerak di dalam bidang perbankan di beberapa institusi perbankan, kebetulan gitu dari tadi disebutkan swasta maupun BUMN. Dan saya sangat tergerak untuk ikut berpartisipasi di dalam hal melakukan pengembangan usaha UMKM. Sebelumnya juga saya pernah bergerak di usaha bidang mikro di perbankan, jadi bergerak di khusus mengenai micro banking gitu. Selama lebih kurang 2-3 tahun saya bekerja untuk micro banking. Semoga bahwa ini bisa membawa dan memberikan manfaat buat kita semua pengalaman-pengalaman saya. Dan saat ini kami pun kebetulan bergerak Pak Agung, mungkin selain di biometric verification, kami pun juga saat ini bergerak di dalam bidang usaha pembiayaan untuk pelaku-pelaku usaha baru yang kita sebut perusahaan P2P lending ataupun perusahaan fintech yang saat ini banyak dikenal. Mungkin lebih dikenal lagi adalah kalau kita ngomong soal pinjol ataupun pinjaman online. Mungkin di satu sisi pinjol ini agak sedikit banyak negatifnya karena banyak masalah-masalah yang saat ini kita sering dengar, penagihannya tidak baik lah dan segala sesuatunya lah gitu ya. Tapi yang kami lakukan adalah tidak seperti itu dan kami juga sudah terdaftar di OJK, ini sudah operasi penuh lewat pengawasan daripada teman-teman di OJK. Itu standar kami. Nah, di era pandemi COVID saat ini 4.0 membuat dan mengharuskan kita menjadi lebih punya inovatif dan sangat kreatif di dalam kehidupan yang baru. Kita saat ini sudah mulai masuk masa transisi untuk menjadi kehidupan yang baru ataupun new normal, kehidupan yang new normal. Begitu banyak protokol-protokol yang harus kita lewati, begitu banyak hal-hal yang harus kita lakukan di dalam kita melakukan atau ada hidup di dalam masa pandemi saat ini. Kita belum tahu kapan wabah virus corona ini ataupun COVID-19 ini betul-betul akan berakhir dan bersih dari kehidupan kita semua. Tetapi buat kita itu jangan menjadi satu halangan gitu ataupun menjadi sesuatu kendala ya di mana dengan situasi seperti ini kita justru diwajibkan untuk berpikir lebih kreatif, lebih inovatif dan juga kita tetap semangat di dalam kita menjalani kehidupan saat ini.
baik dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam keluarga maupun dalam usaha kita. Itu yang harus kita betul-betul lakukan. Gitu. Oke, kalau kita mau membahas sedikit masalah apa itu yang namanya transformasi di dalam bidang bisnis saat ini, 4.0 sebenarnya sebelum COVID ini Pak Presiden Jokowi telah mengarahkan kita ke dalam era industri 4.0 yang dimana kita dibawa dan kita diharuskan untuk berpikir tentang bagaimana kita bertransformasi dari proses-proses yang manual menjadi proses-proses yang ke arah digital, gitu ya. Jadi ke arah otomasi. Jadi otomasi yang dengan menggunakan digital atau sering kita dengar adalah sebagai bagian daripada artificial intelligence yang saat ini dikembangkan, yaitu adalah kemampuan ataupun kecerdikan dan kecerdasan artifisial gitu yang saat ini banyak dikembangkan. Di dalam era COVID-19 ini menjadi sesuatu, artinya bahwa persiapan ataupun keinginan Presiden Jokowi untuk membawa Indonesia ke dalam industri 4.0 ini ternyata saat ini sangat-sangat dibutuhkan, dan apabila kita sudah siap dengan ini, maka sebenarnya kita sudah bersiap dalam hal menghadapi COVID-19 ini. Next slide. Ini adalah dampak, ya. Jadi dampak-dampak yang saat ini ada di semua sektor. Kalau kita membagi 3, artinya ada high impact, ada medium impact, dan low impact, maka dampak yang sangat besar itu terjadi di beberapa usaha, khususnya lah usaha pariwisata. Gitu ya. Ini dampaknya sangat besar. Di mana semua transportasi dihentikan, di mana semua tempat-tempat kegiatan pariwisata ditutup, dan juga kegiatan-kegiatan pendukung lainnya termasuk hotel, restoran itu pun ikut ditutup, sehingga dampaknya menjadi begitu sangat besar bagi dunia pariwisata kita, gitu ya. Dunia pembangunan kita pun itu untuk construction dan otomotif itu sangat terdampak hebat akibat COVID-19 ini. Sebenarnya semua sektor, semua jenis ekonomi itu semua terdampak. Berikutnya adalah mungkin yang kita juga tahu bahwa multi finance company dan lembaga jasa keuangan, di mana Presiden meminta kepada semua lembaga jasa keuangan untuk membantu masyarakat, gitu ya, dan diminta untuk dilakukan restrukturisasi. Jadi kalau seandainya seseorang itu memiliki kewajiban yang harusnya sudah harus diselesaikan saat ini, maka Presiden meminta kepada semua perusahaan multi finance dan lembaga jasa keuangan untuk boleh melakukan restrukturisasi, walaupun mungkin dengan ketentuan-ketentuan sendiri. Nah, akibat itu tentunya pendapatan yang harusnya didapatkan sekarang, maka harus dimundurkan menjadi 1 tahun lamanya. Nah, inilah dampak yang cukup besar bagi lembaga jasa keuangan. Yang lainnya adalah mungkin tetap terimpact, tapi mungkin sangat kecil, seperti mungkin farmasi, seperti saat ini mungkin adalah makanan dan medical, gitu ya, kebutuhan-kebutuhan kesehatan, itu mungkin terdampak namun tidak terlalu berat, gitu ya. Dan agak miris juga bahwa sigaret ataupun tembakau ataupun rokok ini juga memiliki low impact, tapi karena memang Indonesia ini kebanyakan kita semua masyarakatnya banyak yang merokok gitu, padahal ini adalah membuat kesehatan kita menjadi kurang baik. Oke, next slide. Kalau seandainya ekonomi berjalan seperti ini terus, gitu, keadaan berjalan seperti ini terus, ada prediksi bahwa Indonesia itu akan bertumbuh secara minus ekonominya. Kalau bicara soal minus berarti tidak ada perkembangan, berarti tidak ada pembangunan, sektor tenaga kerja berarti tertutup sama sekali, itu adalah impact daripada minus, maka kesulitan kita keluar dari permasalahan ekonomi itu menjadi sangat-sangat kuat. Tetapi Indonesia ternyata punya kemampuannya sendiri. Bahkan lembaga Bank Dunia mengatakan bahwa Indonesia ini akan cepat pulih. Ya, negara yang cepat pulih kedua di dunia adalah Indonesia setelah China.
akibat dampak daripada COVID-19 ini. Nah, ini adalah tren yang kita bisa lihat dari beberapa tahun di mana Indonesia itu pernah mengalami beberapa kali krisis. Mungkin yang terbesar adalah pada saat kita mengalami krisis tahun 98, itu adalah krisis politik kita, di mana ada terjadi pergantian pemerintahan. Itu seperti yang kita tonton saat ini mungkin di media-media online, media-media mainstream, itu kejadian di Amerika saat ini sudah pernah kita alami di tahun 1998. Nah, pada saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu minus sampai dengan 13,9%. Itu begitu dalam minus pada saat itu. Tapi apa yang kita ketahui, beberapa tahun kemudian kita telah melakukan recovery, kita berhasil melakukan recovery, dan pertumbuhan ekonomi kita menjadi sangat baik, bahkan mungkin terbaik di Asia Tenggara pada saat itu. Gitu. Nah, saat ini kita pun masih tetap tumbuh, walaupun dalam angka yang sangat-sangat minus. Diprediksi juga oleh Bank Dunia bahwa kita akan bertumbuh tidak minus, namun kita akan bertumbuh di dalam 0, sekian persen. Nah, itulah tren pertumbuhan ekonomi di Indonesia setelah menghadapi krisis biasanya. Jadi Indonesia itu cepat bangkit, ya cepat untuk merecovery dirinya, karena saya tahu bahwa kita semua masyarakat Indonesia punya semangat untuk terus bertumbuh dan punya semangat untuk terus berkembang. Nah, pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi itu ternyata betul-betul Indonesia itu ditopang oleh pelaku-pelaku UMKM. Jadi apa yang menjadi pertumbuhan, menjadi backbone pertumbuhan Indonesia adalah teman-teman yang melakukan kegiatan usaha di usaha menengah, kecil, dan mikro. Gitu loh. Itulah yang memperkuat Indonesia sebenarnya di dalam pertumbuhan ekonominya. Oke, next. Ini adalah pendapat ataupun quote dari Randy Yusuf, itulah Google Indonesia, Managing Director di Google Indonesia. Indonesia saat ini merupakan pemain ekonomi digital yang akan menjadi terbesar di Asia Tenggara. Jadi kita ini pemain ekonomi digital di Asia Tenggara. Ini adalah menurut Google, gitu ya, bahwa Indonesia akan menjadi pemain ekonomi digital di Asia Tenggara. Gitu. Nah, untuk itu makanya kita pelaku-pelaku UMKM dan mungkin koperasi bersiap diri untuk segera dapat melakukan transformasi di dalam bisnis kita. Mungkin kita sudah mulai harus bergerak dan kita sudah mulai mengenali bagaimana mentransformasikan bisnis kita dari bisnis yang dilakukan as usual saat ini menjadi transformasi berbisnis berbasiskan digital. Nah, inilah pertumbuhan digital di sebelah kiri bawah. Mungkin ada tren pertumbuhan digital di Indonesia. Ini adalah pertumbuhannya sangat pesat dari 2015 sampai dengan 2025. Dari 8 juta million US dollars, gitu, kita akan bergerak ke angka 133 million US dollars. Jadi akan ada 133 miliar US dollar pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Itu akan terjadi di tahun 2025. Oke, next. Nah, UMKM memiliki peran yang sangat-sangat besar di Indonesia. Karena apa? Karena UMKM mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia. Di 89,2% tenaga kerja diserap oleh UMKM. UMKM juga menyumbangkan 60,34% dari total PDB nasional kita, dan UMKM menyediakan 99% dari total lapangan kerja yang ada di Indonesia. Jadi begitu dahsyatnya UMKM di Indonesia itu sehingga dia menjadi tulang punggung dari perekonomian Indonesia. Nah, kalau ini menjadi tulang punggung dan sekarang ini ekonomi sudah bergerak ke arah digital, tentunya UMKM juga dan koperasi juga harus segera mengantisipasi dan bergerak ke arah digital, gitu. Jadi kalau begitu kita harus siap bertransformasi dari bisnis as usual yang saat ini terjadi menjadi bisnis yang berbasiskan digital, gitu ya. Nah, sayangnya
kita masih punya kebutuhan tentang permodalan. Inilah yang menjadi bagian daripada kerjasama koperasi dengan UMKM. Itu pasti akan sangat dahsyat seandainya juga koperasi membantu UMKM di dalam usaha permodalan. Cuman saat ini banyak juga pelaku-pelaku usaha, baik perbankan, multi finance company, dan juga lembaga fintech P2P, yang saat ini sudah menjadi alternatif, bisa menjadikan alternatif teman-teman untuk mencari permodalan, gitu ya. Kebutuhan kredit UMKM mencapai 1.700 triliun per tahun, dan saat ini baru 41% yang berhasil didanai. Berarti masih ada ceruk yang sangat besar buat teman-teman di koperasi untuk ikut mendanai pelaku-pelaku usaha UMKM ini. Oke, next. Peluang UMKM di dunia digital saat ini, di masa pandemi COVID-19 saat ini, Menteri Koperasi dan UMKM, UKM, itu Pak Teten Mas Duki, gitu ya, mengatakan bahwa ada peningkatan transaksi online UMKM sebesar 350%. Ya, jadi peningkatannya sangat signifikan, terjadi transaksi di transaksi online yang menyangkut produk-produk UMKM. Nah, bayangkan di saat masa pandemi seperti ini, ada peningkatan sebesar 350% itu terjadi di UMKM yang menggunakan sarana transaksi online ataupun yang bertransaksi di marketplace ataupun kalau kita biasa mengenal dengan pasar daring gitu ya, di mana pelaku-pelaku tersebut bertransaksi dengan sangat besar. Jadi kalau seandainya usaha ataupun penjualan secara konvensional tertutup, maka alternatif adalah transaksi berbasiskan online. Ini bukan cuma quote seperti ini, saya juga merasakan setiap hari di rumah itu ada orang yang mengantarkan barang, akibat dari salah satu anggota keluarga saya juga melakukan transaksi. Saya nggak mau ketinggalan, saya juga melakukan transaksi juga secara online, yang tadinya padahal udah nggak pernah melakukan itu, dan saat ini kita lakukan transaksi secara online. Barang-barang apa saja yang kita beli, itu sangat variatif, gitu ya. Dari makanan, dari kebutuhan sehari-hari, itu semua kita berbelanja saat ini secara online. So, buat teman-teman pelaku usaha UMKM, saatnya Anda bertransformasi seperti di masa-masa seperti ini. Mari siap-siap kita bertransformasi bisnis kita ke arah digital ataupun transaksi online. Jadi sangat besar peluangnya, gitu ya. Ini terbukti dengan situasi saat ini terjadi peningkatan sebesar 350%. Oke, next. New normal yang kita sering dengar saat ini, gitu ya, yang saat ini sedang ditransisikan di beberapa daerah, itu membuat sebuah perubahan ataupun perubahan dalam perilaku masyarakat kita. Ya, perilaku masyarakat kita saat ini betul-betul kita diajarkan berperilaku berhidup bersih, sering mencuci tangan, kita juga menjaga jarak, kita juga menggunakan masker setiap kali kita keluar, juga kita dihimbau untuk menghindari kerumunan. Nah, itu adalah perilaku baru ataupun new normal di dalam kita berinteraksi sosial di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu pun terjadi di dalam perilaku transaksi masyarakat. Itu bagaimana terjadi perubahan tersebut di sisi penjual, di sisi pembeli, itu sudah terjadi perubahan perilaku. Di mana dulu mungkin kalau seandainya kita ingin memiliki usaha, kita memikirkan dulu masalah tempat. Aduh, sewa tempatnya mahal. Di mana saya harus menempatkan barang-barang dagangan saya. Kita harus memikirkan juga bagaimana kita membuat inovasi tampilan daripada tempat usaha kita. Sekarang rasanya itu sudah harus kita tinggalkan. Karena dari rumah kita pun saat ini kita sudah bisa menjual barang-barang kita. Bagaimana caranya? Kita mengikuti marketplace ataupun transaksi daring. Banyak sekali marketplace yang saat ini tersedia untuk menyerap hasil-hasil produksi daripada teman-teman pelaku UMKM.
gitu ya. Ini yang menjadi tempat saat ini kita tidak lagi perlu memikirkan biaya sewa tempat ruko, apa kita harus datang ke pasar, udah tidak perlu lagi. Tetapi bagi teman-teman yang sudah memiliki tempat berjualan yang permanen seperti di pasar ataupun di ruko, transaksi online ini menjadikan transaksi itu menjadi transaksi yang lain. Artinya selain kita memiliki tempat offline, kita pun juga bisa bertransaksi atau menjual, memperkenalkan barang-barang produksi kita di marketplace ataupun di pasar online. Itu yang menjadi keuntungan kita saat ini, di mana masyarakat telah mengubah pola hidupannya. Ya, para pembeli juga saat ini yang tadinya datang ke pasar, datang ke mall, saat ini para pelaku usaha besar pun saat ini telah merubah sistem gerainya di mall-mall tersebut. Gerai-gerai tersebut hanya sebagai tampilan saja, ataupun hanya sebagai bagian daripada toko yang menampilkan produk-produk barunya, namun penjualan produknya dilakukan secara online. Branded ataupun merek-merek internasional sudah melakukan hal tersebut saat ini. Sehingga mall-mall saat ini mungkin keramaiannya sudah akan semakin berkurang. Dan kenapa? Karena pembeli pun sudah berubah perilakunya. Yang tadinya datang ke mall, saat ini pembeli sudah mulai melakukan ataupun melakukan perubahan dengan melakukan transaksi secara online. Gitu. Oke, lanjut. Transaksi online ataupun bertransaksi online ataupun perubahan transaksi tersebut gitu ya, tentunya masih memiliki beberapa tantangan yang harus kita lakukan. Di dalam kita membangun ekosistem baru, di dalam kita membangun suatu bentuk transaksi yang baru, tentunya kita menghadapi juga beberapa tantangan yang saat ini kita hadapi. Di mana saat ini hanya 13% pelaku UMKM yang sudah terhubung ke dalam ekosistem digital. Berarti room for improvement-nya begitu besar. Jadi ada 87% lagi teman-teman yang menjadi pelaku UMKM yang bisa digerakkan atau dilakukan transformasi oleh teman-teman di Smesco ataupun di Kemenkop untuk mengubah transaksi mereka atau memperkenalkan barang-barang produksi mereka dari offline menjadi online. Jadi room for improvement-nya begitu besar. Tantangan berikutnya adalah angka kepercayaan terhadap transaksi online yang saat ini masih rendah. Nah, ini harus kita pahami dan kami juga menyadari ini, kami memahami masalah ini, bagaimana kita dulu merubah pola perilaku kita dalam bertransaksi di dunia perbankan. Dulu kita semua untuk memindahkan uang ataupun melakukan transfer, mengambil uang, kita harus datang ke kantor bank. Di mana kalau datang ke kantor bank itu gitu kan, yang paling penting adalah pertama kita harus mandi dulu gitu ya. Terus kita kalau ibu-ibu biasanya atau wanita dandan dulu gitu. Mempersiapkan sesuatu dengan baik. Kenapa? Karena kita datang ke kantor bank. Kenapa datang ke kantor bank harus mandi dulu, berdandan dulu dan segala sesuatu dulu? Karena apa? Karena kelihatannya mau masuk kantor bank kok kantornya megah banget. Kita agak hati-hati. Nah, tetapi bukan itu sebenarnya. Yang kita atau perilaku kita sebelumnya, kita itu belum percaya kepada transaksi online. Kita masih percaya bahwa kalau kita melakukan transaksi itu harus bertemu satu sama lainnya. Sorry. Nah, jadi angka kepercayaan terhadap transaksi online saat ini masih rendah. Dan ini adalah merupakan bagian daripada kami pelaku-pelaku perusahaan digital untuk terus meningkatkan literasi dan edukasi. Nah, inilah bagian salah satunya Pak Agung, kenapa kami mungkin menyampaikan paparan kami saat ini. Inilah bagian dari salah satu literasi dan edukasi yang kami lakukan untuk orang percaya terhadap transaksi online tersebut. Registrasi berbasis online dari total 151.000 koperasi
baru sekitar 10% koperasi yang mengarah dan berbasis IT. Kami mengerti ini terjadi. Karena kalau kita berbicara soal IT, di benak kita selalu adalah kita memerlukan investasi yang sangat tinggi. Jadi biaya investasi yang dibutuhkan oleh koperasi ataupun juga pelaku UMKM itu menjadi momok. Seolah-olah kita memiliki modal yang cukup untuk membangun sistem IT yang canggih sehingga koperasi baru bisa bertransaksi di dalam era digital saat ini. Nah, itu nanti akan kami jawab sehingga kekhawatiran ataupun juga pemikiran-pemikiran seperti itu bisa kita tangkal karena saat ini banyak pelaku-pelaku usaha digital yang hanya mengenakan biaya dan tidak mengharapkan ataupun tidak mengharuskan koperasi untuk menginvestasikan dananya untuk sistem IT yang kuat. Jadi banyak caranya. Salah satunya adalah menggunakan CAPEX menjadi OPEX, gitu ya. Itu yang saat ini ditawarkan oleh pelaku-pelaku usaha digital saat ini. Oke, next. Masalah kekurang percayaan mungkin ya, kita sering mendengar berita, membaca dari media mainstream bahwa penipuan yang berbasis online itu begitu banyak gitu saat ini. Baik ini belakangan ini kita lihat ada data breach dari salah satu agregator merchant, terus juga ada kerugian katanya orang punya rekening di bank tidak pernah melakukan transaksi, tiba-tiba uangnya berkurang ya akibat penggunaan yang yang tidak dinyatakan oleh tidak diakui oleh yang bersangkutan. Jadi juga ada sedikit peningkatan penipuan ataupun risiko di dalam bertransaksi online. Nah, ini nanti kami akan jawab, kami akan berikan gambarannya bagaimana kita bisa bertransaksi online secara aman. Itu yang kita akan sampaikan di dalam paparan kita saat ini. Jadi kami memperkenalkan transaksi online yang sangat aman, di mana kita bisa saling memastikan keaslian identitas daripada calon pembeli ataupun calon penjual, sehingga pada saat kita berinteraksi, kita pasti mengetahui bahwa salah satu ataupun pihak tersebut adalah sesuai dengan jati dirinya. Baik itu nanti juga menjadi bertransaksi online, maupun dia menjadi anggota koperasi, baik dia adalah penyimpan, ataupun nanti juga mungkin peminjam. Jadi kita akan memastikan dengan secara mudah dan cepat, dan aman, dan murah, bahwa orang itu adalah orang yang memang seharusnya melakukan transaksi. Jadi kita sudah harus mulai berpikir positif bahwa dalam transaksi online memang ada beberapa peningkatan di sisi fraud ataupun penyalahgunaan. Namun saat ini kita sudah memiliki antivirusnya, gitu ya. Jadi kalau kita takut dengan COVID-19 saat ini, karena virusnya belum ketemu. Nah, demikian juga dengan transaksi online. Kalau kita takut dengan angka penipuan yang seolah-olah meningkat, saat ini virusnya sudah kita miliki antivirusnya. Sehingga kita bisa bertransaksi secara online dan berbasiskan digital dengan aman dan tepat dan cepat. Oke, next. Nah, ini adalah peran e-commerce untuk UMKM dan koperasi, di mana antara pelaku UMKM yang menjual produksinya, juga para pembeli yang bertransaksi atau membeli transaksi itu, produk itu secara online, juga ada koperasi di bawah sebagai lembaga yang bisa juga menjadi koperasi simpan pinjam, ataupun koperasi-koperasi usaha lainnya. Ini adalah saling punya keterkaitan. Ini kalau kita lihat gambar ini, antara pelaku produksi ataupun penjual yang akan bertransaksi di pasar online, dan juga antara pembeli yang akan bertransaksi di pasar online. Untuk meningkatkan kepercayaan, kami tadi mengatakan bahwa kami memiliki antivirusnya, yaitu kita sebut sebagai eKYC. Apa itu eKYC? Sebenarnya KYC itu adalah Know Your Customer. Ketahuilah
siapa customer kamu. Kalau biasanya datang adalah kita melihat KTP-nya, identitasnya dulu. Mungkin kalau kita masih kurang yakin, kita minta juga yang bersangkutan membawa kartu keluarga. Maka dalam kaitan transaksi digital saat ini, hal tersebut tidak perlu lagi dilakukan, sehingga kita bisa melakukannya secara real time dan secara online dengan melakukan e-KYC. E-nya itu adalah elektronik, K-nya itu adalah know, Y-nya itu adalah your, dan customer, T-nya. Jadi ketahui calon ataupun rekan bisnis kita ya secara baik, ya secara benar. Jadi e-KYC. Nah, demikian juga untuk para pembeli untuk bertransaksi di pasar online, pembeli juga harus mengetahui siapa penjual produk-produk tersebut. Apakah produknya sesuai dengan tampilan yang ada di media online? Apakah produknya punya kualitas yang sesuai? Kita juga bisa melihat hal tersebut. Demikian juga dengan teman-teman di koperasi. Apabila teman-teman koperasi itu memiliki nasabah baik di sisi produsen maupun di sisi pembeli lainnya, teman-teman juga harus memastikan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tepat, orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang menggunakan identitas yang palsu. Maka diperlukan proses yang namanya e-KYC atau Electronic Your Customer. Dilakukan secara online, dilakukan secara real time, dengan kualitas yang baik, dengan biaya yang sangat murah. Jadi investasi di sisi koperasi yang menakutkan tadi untuk IT bisa kita kesampingkan. Karena kita sudah punya alat, yaitu disebut dengan e-KYC, untuk memastikan seseorang itu adalah orang yang sebagaimana yang kita haruskan atau kita inginkan. Oke, next. Peran koperasi dalam hal ini saat ini adalah begitu besar tentunya, gitu ya, bahwa pemerintah juga menginisiasi untuk koperasi menjadi membantu permodalan dalam UMKM. Ini adalah quote yang disampaikan juga oleh Pak Teten Mas Duki, bahwa jadi nanti bisa disalurkan lewat koperasi simpan pinjam, termasuk juga lewat fintech, selain juga lewat PIP ataupun pusat investasi pemerintah. Ya, saat ini sedang didalami bagaimana agar lebih mudah dalam ini harus kita garis bawahi. Lebih mudah itu adalah yang tadi saya sebutkan bahwa adalah cepat dan real time, mudah digunakan, itu adalah menggunakan program ataupun produk e-KYC. Intinya pelaksanaannya harus dipercepat sesuai perintah Presiden. Memang kita ketahui bahwa Presiden kita ini selalu ingin cepat. Apabila kita ingin membangun Indonesia, maka kita harus cepat bergerak. Jadi kita sama-sama bergerak untuk mempercepat terjadinya pertumbuhan dan pembangunan di Indonesia. Koperasi untuk membantu daya beli masyarakat. Kementerian Koperasi dan UKM kembali menggulirkan gerakan strategis bertajuk Ayo Beli Kebutuhan Pokok di Koperasi. Gerakan tersebut sebagai upaya membantu distribusi, ya, juga menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi Corona COVID. Ini kalau kita kategorikan sebagai atau kita samakan dengan disebut dengan klaster penyebaran COVID, maka koperasi juga seharusnya sudah memiliki klaster untuk membangun menggulirkan UKM dan juga meningkatkan daya beli, membangun klasternya sendiri di lingkungan koperasi itu sendiri, mengembangkan pelaku UMKM ataupun UKM, dan juga mengembangkan daya beli masyarakat sekitar ataupun mengembangkan daya beli anggota koperasi. Nah, ini harus dilakukan oleh teman-teman di koperasi saat ini. Jadi kalau kami biasa menyebutnya adalah transaksi semacam transaksi closed loop. Jadi kami memiliki transaksi closed loop, di mana closed loop itu adalah saling memberikan keuntungan bagi produsen, pendana, maupun juga bagi pembeli. Itu yang kita kembangkan saat ini. Oke, next. Inilah kami coba perkenalkan produk dari Asli RI yang melakukan identifikasi ataupun e-KYC secara digital dengan cepat dan tepat. Kita mungkin melihat video dulu kali ya, 1-2 menit, atau mungkin 1 menit. Silakan videonya diputar dulu teman-teman di Asli RI, Pak Christian ataupun Mbak
Karin. Oke. Nah, gambaran video tadi mungkin memberikan ilustrasi bagi teman-teman di koperasi, bagaimana teman-teman itu memverifikasi keabsahan calon nasabah, baik nanti adalah setiap anggota nasabah, baik juga itu nanti untuk peminjam. Jadi di dalam gambar video tadi menjelaskan bagaimana bank melakukan proses verifikasi secara digital dengan hanya menempatkan identitas seseorang tersebut dalam sebuah alat. Alat itu digunakan, itu dengan sangat cepat kita bisa memastikan bahwa orang yang bertransaksi dengan kita adalah orang yang kita maksud dan kita inginkan, yang identitasnya adalah benar. Karena apa? Karena ini kita memverifikasinya ke data yang dimiliki oleh lembaga atau yang ditunjuk oleh negara, yaitu Dukcapil. Nah, proses ini dilakukan dengan sangat singkat dan dengan sangat murah, gitu ya, sehingga kita bisa meningkatkan kepercayaan kita dalam hal kita melakukan transaksi dengan calon nasabah kita. Inilah bagian daripada proses verifikasi yang kita sebut eKYC yang tadi saya katakan cepat, aman, dan juga murah dilakukan. Oke, lanjut. Nah, hal tersebut bisa membangun kepercayaan. Jadi tadi kita mengatakan bahwa ada keraguan-raguan orang kita untuk melakukan transaksi secara online. Kenapa? Karena ternyata di dalam transaksi online juga masih banyak penipuan, masih banyak hal-hal negatif yang dilakukan. Namun tadi saya perkenalkan antivirusnya adalah program eKYC ataupun Electronic Know Your Customer, atau mengetahui customer kita secara online, gitu ya, memastikan siapa customer kita itu dilakukan secara online. Ya, dengan online berarti cepat, dengan online berarti tepat, gitu loh. Ya, ini adalah untuk meningkatkan ketertarikan pembeli, karena para pembeli yakin siapa penjualnya dan tidak akan mendapatkan barang yang palsu ataupun tidak akan mendapatkan barang yang berkualitas rendah, maka otomatis pembeli itu akan dengan senang hati membeli produk-produk daripada penjual tersebut. Demikian juga untuk penjual. Jadi hasil-hasil produksi itu biasanya kita diminta untuk memberikan komentar, gitu ya. Komentar dua arah antara pembeli dan penjual itu juga membantu transparansi transaksi untuk mencegah penipuan. Jadi kita mulai membangun kepercayaan dengan berbagai macam tools yang disediakan oleh pelaku-pelaku usaha digital. Selain itu, eKYC juga sebagai usaha preventif untuk mencegah penipuan yang ada di pasar online ataupun pasar daring ataupun e-commerce. Mungkin kita sering mendengar itu, ya, seperti pencurian identitas ataupun informasi mengenai kartu kredit. Dan ini yang sering diceritakan di berbagai macam media sosial dan juga media-media lainnya, baik televisi maupun media cetak. Jadi pencurian identitas orang, pencurian informasi mengenai kartu kredit yang bisa menyebabkan transaksi online itu mengalami kerugian dan juga bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online. Nah, eKYC adalah sebagai salah satu usaha untuk melakukan pencegahan terjadinya transaksi fiktif ataupun transaksi penipuan di pasar daring ataupun di e-commerce. Kenapa?
Karena dengan melakukan eKYC, kita bisa memastikan bahwa orang yang bertransaksi adalah orang yang sebagaimana mestinya, orang yang seharusnya melakukan transaksi dan boleh melakukan transaksi itu sendiri dengan identitas yang benar. Oke, lanjut. Ini adalah satu produk kami, mungkin Pak Agung dan para peserta webinar, kami sebut apa namanya, dan ini sudah Anda bisa download di Google Play. Anda bisa menggunakan aplikasi ini secara gratis untuk memastikan siapa lawan kita pada saat kita melakukan transaksi secara digital. Kami perkenalkan ini adalah saya Asli, yang Anda bisa download di Google Play saat ini, dan Anda bisa melakukan transaksi ini, bisa menggunakan aplikasi ini untuk memastikan siapa calon ataupun siapa lawan yang saat ini kita sedang berkomunikasi secara digital. Mungkin ada videonya habis ini? Oke, silakan. Ini ada videonya sebagai ilustrasi. Maraknya penipuan berbasis online saat ini menimbulkan banyak keresahan, ketakutan, dan kerugian bagi masyarakat. Modus pelaku penipuan menggunakan identitas palsu untuk mengelabui para korbannya. Saya Asli adalah solusi untuk menjawab tantangan tersebut. Menggunakan teknologi liveness untuk memverifikasi orang yang di depan kamera adalah orang hidup dan bukan foto, digabungkan dengan teknologi OCR serta teknologi verifikasi biometrik. Saya Asli memverifikasi identitas seseorang dengan cara mencocokkan foto selfie dengan dokumen identitasnya. Dokumen identitas tersebut bisa berupa satu identitas, SIM, dan juga paspor dari berbagai negara. Hasil verifikasi ini dapat langsung di-share ke berbagai aplikasi jejaring sosial. Oke. Nah, ini adalah video beberapa kegiatan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah anak-anak milenial itu ingin saling mengenal satu sama lain. Mereka memverifikasi dulu calon temannya itu. Pada saat verifikasi itu sudah dilakukan, mereka mengatakan welcome, silakan datang, saya ada di sini. Atau orang ingin membelanjakan transaksi online, ingin membeli kamera, dia tidak yakin dengan penjualnya, orang tersebut meminta dia untuk memverifikasi dulu identitasnya. Yang ketiga adalah mungkin ibu dengan anaknya butuh pengajar kursus privat, gitu ya, diminta dulu untuk melakukan verifikasi identitasnya. Jadi semua identitas saat ini bisa Anda verifikasi keasliannya, dan Anda bisa langsung mendownload di Google Play, yaitu dengan aplikasi Saya Asli. Silakan mencoba Bapak dan Ibu sekalian untuk menggunakan verifikasi keabsahan daripada calon ataupun teman atau lawan kita dalam melakukan bisnis ataupun jual beli.
Oke, next. Nah, ini adalah beberapa pelaku-pelaku UMKM yang dalam kesempatan ini kami mengcapture kegiatan pelaku UMKM yang menjadi masyarakat binaan BNN ataupun Badan Narkotika Nasional. Ternyata pelaku UMKM itu banyak yang di bawah binaan-binaan badan. Salah satunya adalah yang di bawah binaan Badan Narkotika Nasional. Itu ada 654 lokasi ataupun area binaan daripada Badan Narkotika Nasional. Mereka sudah kita perkenalkan juga dengan yang namanya verifikasi eKYC. Jadi proses KYC saat ini berlangsung gitu ya. Bagaimana mereka meng-KYC-kan dulu identitas para pelaku usaha yang untuk mendapatkan permodalan. Jadi ada beberapa tempat. Ini adalah kegiatan nyata yang sudah kami lakukan, Pak Agung dan teman-teman sekalian, peserta webinar. Ini adalah kegiatan KYC yang sudah kita lakukan. Oke, next. Ini pun demikian, kami sosialisasikan juga kepada para pelaku wirausaha di daerah Jakarta dan sekitarnya. Itu kami perkenalkan sistem KYC ini. Oke, next. Ini kami juga lakukan dengan beberapa teman-teman di koperasi yang ada di Jawa Tengah gitu. Kita ketemu, kita cerita, kita berbicara, kita mengaplikasikan dan kita menguji cobakan sistem eKYC ini kepada rekan-rekan pelaku usaha langsung, baik pelaku UMKM maupun pelaku-pelaku yang ada di koperasi. Dan kebetulan saat itu kita melakukan sosialisasi ke beberapa teman-teman koperasi di Jawa Tengah. Jadi yang tadi kita berbicara soal investasi, mahalnya berbisnis dengan teknologi yang baik, ini semua sudah kita jawab, bahwa sebenarnya itu tidak perlu menjadi kekhawatiran, karena kami menyediakannya secara tepat dan secara murah, untuk membantu teman-teman melakukan verifikasi, ataupun membantu teman-teman untuk melakukan KYC terhadap calon ya partner pembeli maupun penjual, satu sama lain tercipta sistem transaksi di e-commerce, ataupun di pasar daring, ataupun di platform, ataupun di marketplace secara aman. Itu yang kita harapkan ada, sehingga orang tidak lagi enggan untuk melakukan transaksi secara digital ya di dunia online, karena kita sudah bisa memastikan siapa lawan kita yang akan kita lakukan transaksi tersebut. Oke, next. Ini marketplace yang ada saat ini untuk pelaku-pelaku usaha UMKM yang di bawah binaan daripada Badan Narkotika Nasional, yang tadinya mereka menjual hasil produksi secara offline, ya dalam bazar-bazar, dalam occasion tertentu, mereka harus membawa barang-barangnya, menempatkan barang-barangnya, menyewa tempat. Saat ini sudah tidak diperlukan lagi, karena saat ini produksi barang mereka sudah ditawarkan di dalam sebuah marketplace ataupun e-commerce daring. Ini kalau teman-teman nanti bisa menggoogling dan melihat, itu marketplace-nya adalah namanya tokostopnarkoba.com. Jadi silakan ada di sana. Mungkin itu sebagai bagian dari ilustrasi saja untuk teman-teman mengacu dan mempersiapkan diri untuk bertransformasi ya dari usaha secara normal ke dalam kehidupan baru, yaitu adalah melakukan transaksi dan menawarkan barang-barang produksi itu secara online. Ya, secara online artinya adalah apa? Barang-barang yang ditawarkan tersebut, yang diproduksi tersebut, bisa dikenal dan bisa dilihat, bisa dibeli oleh orang-orang dari seluruh dunia. Bukan dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, provinsi, kota, ini dari seluruh dunia. Seluruh dunia akan mengenal barang-barang produksi Anda, dan Anda bisa menjualnya ke seluruh dunia juga. Jadi, transaksi secara digital, transaksi secara online, membuka segala macam, kita punya barrier, ataupun juga punya batasan, sehingga antar negara sudah tidak memiliki batas lagi,
dan kita bebas menjual barang-barang produksi kita ke semua mancanegara, artinya ke seluruh dunia, kita bisa memperkenalkan barang-barang kita. Apabila produksi kita baik, maka otomatis peluang kita mendapatkan pembeli dari mancanegara atau negara lain itu sangat terbuka luas. Dan Anda bisa melakukannya transaksi itu secara aman, karena kita menyiapkan proses verifikasi ataupun proses eKYC secara terbuka, tepat, cepat, dan murah. Oke, next. Nah, ini adalah konklusi mungkin bahwa di dalam era 4.0 ini, digitalisasi adalah kunci untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi kita sudah mulai memikirkan dan harus melakukan. Jangan dipikirin doang, tapi harus melakukan. Segera transformasi ya ke arah transaksi digital. eKYC ataupun juga Electronic Your Customer meningkatkan keamanan dalam bertransaksi online. Nggak perlu dipikirkan. Ini tinggal digunakan karena barangnya sudah tersedia. Dan kita harus beradaptasi dalam kehidupan seperti saat ini kalau kita tidak mau tertinggal. Jadi kita harus betul-betul menyiapkan diri kita terbuka untuk bertransformasi ke arah digital. Kalau enggak melakukan itu, maka kita akan tertinggal, gitu ya. Nah, inilah apa namanya kesimpulan daripada materi yang kami paparkan. Oke, next. Ya, ini cepat atau lambat yang menjadi pemenang adalah orang-orang yang selalu berpikir positif dan memiliki keyakinan bahwa mereka bisa, gitu ya. Inilah yang akan menjadi pemenang, ya. Jadi berpikir positif, yakin bisa, maka kita bisa menjadi pemenang, ya. Ya, semangat untuk membangun UMKM Indonesia. Itu yang kami bisa tekankan, dan kami akan mensupport ataupun mendukung perubahan ataupun juga teman-teman untuk melakukan transformasi dari transaksi yang biasa menjadi transaksi digital. Kami pikir itu Pak Agung yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman di Kemenkop, khususnya kepada Smesco dan juga kepada moderator dan juga kepada teman-teman yang hadir pada acara webinar saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan kita tetap selalu diberikan kesehatan di dalam era pandemi COVID-19 ini. Kita terhindar daripada penularan tersebut. Kenapa kita terhindar? Karena kita akan disiplin, ya, menggunakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke, semangat untuk membangun UMKM Indonesia dan terima kasih. Selamat siang, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian kami ini. Oke, terima kasih Pak Moderator. Pak Agung? Ya, Silakan. Oh, Anda ke-mute Pak Agung, di-mute itu. Di-unmute dulu Pak. oke, udah dibuka nih, sip. Oke, terima kasih Om Robert untuk pemaparannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin dari teman-teman, apa ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Om Robert? Mungkin saya cek dulu di chat box-nya. Atau teman-teman mau langsung unmute juga boleh. Oke, mungkin kalau belum ada untuk memancing pertanyaan nih, Om Robert, mungkin saya kasih pertanyaan pembuka ya. Halo, ya kedengeran? Halo, Silakan. kedengeran ya. Oke, ya mungkin untuk sehubungan dengan digitalisasi koperasi maupun UMKM ini. Nah, bagaimana atau apa keperluannya untuk melakukan eKYC ataupun verifikasi bagi UMKM gitu. Kalau bank kan mungkin emang diwajibkan dari sisi OJK, tapi mungkin kalau untuk UMKM, nah mungkin apa necessity-nya gitu untuk UMKM ini melakukan verifikasi tersebut. Oke, terima kasih Pak Agung. Jadi
memang betul bank ini memang terkait dengan regulasi-regulasi yang ditetapkan baik oleh Oke. Indonesia maupun juga apa namanya asosiasi lain yang mendunia. Jadi Betul. proses EKYC itu menjadi sangat penting yang dilakukan oleh bank. Di mana kalau lembaga-lembaga keuangan di dunia itu diwajibkan untuk melakukan hal tersebut untuk mencegah terjadinya APU ataupun PPT, gitu ya. Ya. Di APU PPT itu yang mendasari sebenarnya transaksi orang di bank itu memerlukan KYC ataupun KYC. Namun sehubungan dengan perkembangan saat ini, Pak Agung, di mana transformasi telah terjadi di dalam semua sektor, ya bukan cuma lembaga perbankan, tetapi lembaga retail dan juga lembaga UKM yang tadinya bertransaksi secara tatap muka, itu saat ini sudah bergerak ke arah non face to face ataupun tidak bertatap muka. Jadi transaksi itu bisa dilakukan secara online. Nah, masing-masing tempat antara penjual dengan pembeli itu mungkin bisa berbeda RT-nya, berbeda RW-nya, bisa berbeda kecamatan, berbeda kota, provinsi, bahkan berbeda negara. Makanya satu sama lain itu harus memiliki kepercayaan. Siapa penjual barang ini? Siapa pembeli barang ini? Dan kita harus memastikan bahwa orang-orang tersebut adalah merupakan ID yang sesungguhnya, memiliki identitas yang pasti dan bisa dipertanggungjawabkan. Itulah mungkin fungsi daripada EKYC di dalam transaksi online bagi teman-teman di UKM. Oke, sip. Jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan, untuk memastikan nih siapa nih yang penjualnya nih, dia punya track record-nya seperti apa? Seperti itu, apakah ada catatan kriminalnya, apakah ada catatan narkobanya, juga pembelinya nih. Pembelinya ini orangnya emang mempunyai track record yang baik, tidak ada catatan kriminal, tidak ada catatan narkoba, sehingga ketika bertransaksi kedua belah pihak akan nyaman atau comfort dengan pihak lawannya. Seperti itu ya, Om Robert ya? Iya, jadi memastikan antara pihak pembeli dengan pihak penjual itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan identitasnya. Sip. Oke, baik teman-teman semua, apa ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin Mas Adit, kalau tidak, mungkin kita tunggu 5 menit ya. Oke, boleh Mas, ditunggu aja 5 menit dulu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin nanti teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa melalui pihak Smesco. Nanti pihak Smesco menyampaikan kepada pihak Pak Robert ya. Oke. Tapi mudah-mudahan penjelasan saya nggak ngejelimet ya, sehingga teman nggak pengen bertanya gitu. Mungkin untuk satu pertanyaan lagi nih, Om Robert. Nah, yang bertransaksi online nih, kebanyakan nih sekarang karena sekolah-sekolah juga school from home, anak-anak SMP, SMA yang belum punya kartu identitas gitu, ikut bertransaksi di situ. Mungkin ada keponakan saya umur 12 tahun, 13 tahun sudah bisa beli di online shop, bisa beli baju, bisa beli mungkin mainan di online shop. Nah, itu untuk proses verifikasinya apakah bisa mencakup juga yang orang-orang yang di bawah umur ini? Oke, sebenarnya Pak Agung sama-sama ketahui gitu ya. Di biometrik itu sebagai verifikasi itu bukan hanya pada katakanlah sidik jari ataupun yang memiliki KTP, ID, ya. tapi kita kan sama-sama tahu bahwa kalau kita lahir, anak kita lahir waktu kecil, itu minta itu identitasnya, kan gitu kan? Iya, betul. Itu sudah diberikan NIK masing-masing. Ya. Walaupun dia belum memiliki identitas KTP, memiliki NIK. Jadi mungkin bisa terverifikasi. Oke. Sip. Jadi tidak terbatas yang 17 tahun ke atas itu ya verifikasinya.
tercatat di data kependudukan Indonesia. Siap. Wah, ada satu pertanyaan nih, Om Robert. Bentar, saya buka chatbox-nya. Pak, apakah laporan keuangan harus lengkap untuk proses pemasaran UMKM bisa proses digitalisasi? Oke, baik, terima kasih. Saya coba tanggapi ya Bu Nur Farida ya Pak ya. Ya, betul Ibu Nur Farida. Bu Nur Farida, terima kasih gitu. Kalau soal laporan keuangan, sebenarnya itu kebutuhannya harusnya kepada kita, artinya pelaku UMKM. Suka nggak suka, sedikit atau banyak, kita harus punya laporan keuangan ataupun catatan transaksi kita. Karena dengan catatan-catatan tersebut, kita bisa mengetahui perkembangan dan pertumbuhan usaha yang saat ini kita sedang lakukan. Jadi, bukan menjadi syarat daripada proses digitalisasi, tetapi menjadi kewajiban dan juga kebutuhan buat kita sendiri sebagai pelaku usaha UMKM. Nah, kalau kita mau berkembang, kita mau bertumbuh, yang namanya laporan keuangan ini, kita harus disiplin. Laporan keuangan nggak usah yang jelimet, ya kita tahu kapan kita membelanjakan barang, kapan kita menjual barang tersebut, membelanjakan barang dengan harga berapa, menjual barang dengan harga berapa. Dan itu menjadi catatan buat kita, sehingga ke depan kita bisa meningkatkan permodalan kalau dibutuhkan, kita bisa mengembangkan kira-kira usaha kita menjadi seperti apa. Nah, itu bukan merupakan prasyarat dari proses Anda melakukan digitalisasi, tetapi merupakan kewajiban Anda untuk mengembangkan bisnis usaha Anda. Jadi jawabannya adalah itu. Kenapa ini menjadi perlu, dan kami memang mengharapkan ataupun menyampaikan kepada teman-teman pelaku UMKM agar berdisiplin dalam hal ini. Karena apalagi Anda menggunakan, kalau Anda menggunakan dana pihak ketiga sebagai permodalan, hal ini menjadi suatu kewajiban lagi bahwa Anda punya disiplin. Nah, kami menyarankan selalu kepada teman-teman, ya karena kami juga bergerak di bidang itu, kami menyarankan kepada teman-teman selalu, apabila ada sebuah transaksi, katakanlah 10.000 ataupun 20.000 sehari, Anda wajib menyisihkan sebesar Rp2.000 ke dalam tempat yang berbeda, untuk mempersiapkan diri apabila Anda harus melakukan pembayaran cicilan ataupun angsuran di bulan berikutnya. Jadi, dengan mengumpul setiap hari, Anda tidak akan pernah menjadi terlambat. Kalau Anda tidak terlambat, catatan Anda di lembaga keuangan menjadi baik, maka permodalan Anda akan bisa ditingkatkan dan usaha Anda bisa terus berkembangkan. Begitu kira-kira Bu Nur Haida, mungkin mudah-mudahan menjawab. Ibu Nur Farida tadi Pak Robert. Nur Haida itu komisioner OJK. Pak Agung sering ngajak ke saya ke OJK kayaknya. Oke, ini ada lagi nih pertanyaan nih dari Pak Ahmad Saiful. Pak Robert, untuk proses digitalisasi itu membutuhkan biaya besar tidak? Sedangkan UMKM masih banyak membutuhkan pendanaan. Apalagi pada saat ini lagi mengalami penurunan omset nih. Nah, kemudian serta bagaimana dengan adanya rumor pemerintah akan mengenakan PPN untuk jual beli secara online? Oke, Pak Sunardi ya? Oh, bukan, dari Pak Ahmad Saiful. Saiful ya? Ya. Saiful, seperti tadi saya sebutkan, bahwa untuk melakukan transaksi ini, Bapak tidak memerlukan investasi. Ya, tidak memerlukan investasi, sehingga Bapak nggak usah khawatir untuk melakukan proses digitalisasi ini. Ya. Nah, masalah pendanaan saat ini Bapak butuhkan, memang betul Pak, kita banyak mendengar bahwa persoalan pelaku-pelaku UMKM itu adalah masalah pendanaan. Tadi di depan pada saat paparan kami menyebutkan alternatifnya sebenarnya banyak. Gitu ya, ada koperasi, ada saat ini ada lembaga fintech ya yang bisa menjadi alternatif Bapak untuk mencarikan permodalan buat Bapak. Demikian juga mungkin dengan lembaga perbankan, lembaga pemerintah
dengan program KUR-nya juga bisa menjadi alternatif Bapak untuk mendapatkan permodalan gitu ya. Nah, kalau masalah akan dikenakan pajak ataupun apapun juga, mungkin saya nggak tepat untuk menjawab hal tersebut, karena pajak adalah merupakan kewajiban dari pada semua penduduk Indonesia kepada negara gitu ya, sehingga rasa-rasanya saya nggak berkomentar masalah soal pajak memajak, tapi biasanya pajak itu bisa kita bebankan menjadi harga produksi yang kita bisa lakukan. Pak, penurunan omset mungkin karena belum bergerak di bidang digital. Kalau transaksi UMKM itu digerakkan ke arah digital, tadi Pak Menteri Koperasi dan UKM itu menyebutkan ada peningkatan transaksi sebesar 350% dan itu sangat signifikan sekali. Untuk itu makanya kami mengedukasi dan meliterasi supaya teman-teman pelaku UMKM itu bergerak ke arah digital sehingga bisa ditransaksikan secara online dan produk-produk Bapak bisa dikenal lintas negara yang tidak punya batas lagi, tidak cuma dikenal di RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, tapi di seluruh dunia. Produk kita yang baik akan bisa ditransaksikan oleh orang-orang yang ada di belahan negara lainnya. Saya pikir gitu jawabannya, Pak. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Robert. Ini ada lagi dari teman kita, Pak Roland Sunardi. Selamat siang Pak Agung dan Pak Robert. Terima kasih pemaparannya. Saya mau bertanya, satu, jika UMKM telah menggunakan jasa Asli RI, apakah biometric verification Asli RI ini bisa digunakan pada saat UMKM tersebut ingin memperoleh pinjaman dari bank atau P2P lending? Kedua, apakah bank atau P2P lending tersebut harus bekerja sama dulu dengan Asli RI agar UMKM bisa diberikan pinjaman? Oke. Terima kasih. Oke, jadi ada dua pertanyaan nih. Ya, terima kasih. Saya jawab yang nomor satu dulu gitu ya. Jika UMKM telah menggunakan jasa Asli RI, apakah eKYC Asli bisa digunakan pada saat UMKM ingin memperoleh pinjaman? Jadi saya sampaikan Pak Roland, sudah banyak memang teman-teman di perbankan dan di P2P lending yang menggunakan sistem verifikasi ataupun proses verifikasi yang kami sediakan. Jadi kalau nanti Bapak menjadi salah satu nasabah yang telah bekerja sama dengan kami, otomatis Bapak akan melewati proses ini dulu, gitu ya, proses verifikasi dulu. Nah, kalau Bapak menjadi nasabah, mungkin bank ataupun P2P itu yang menyediakan verifikasi secara digital. Ya, nah kalau Bapak nanti ingin bertransaksi dengan calon pembeli, Bapak yang menyediakan verifikasi secara digital. Kira-kira begitu Pak ya gambarnya. Dan ini bukan menjadi tools nomor 2 gitu ya. Apakah bank atau P2P tersebut harus bekerja sama dengan Asli RI terlebih dulu agar UMKM bisa diberikan pinjaman. Kalau UMKM bisa diberikan pinjaman, itu tergantung daripada performa daripada UMKM tersebut, gitu Pak ya. Tadi saya katakan, kalau seandainya menjawab Bu Nur Farida tadi, kalau seandainya kita memiliki pinjaman dan kita rajin untuk memberikan pembayaran, otomatis kita memiliki performance ataupun historical yang baik di lembaga keuangan, ya. Nah, itu akan meningkatkan performa kita dan akan meningkatkan keinginan lembaga keuangan untuk membantu permodalan kita. Jadi saya menjelaskan itu dulu supaya Bapak mengerti kalau Bapak memiliki pinjaman, Bapak jangan lupa untuk melakukan repayment, gitu ya, untuk melakukan repayment dengan tertib dan disiplin. Nah, kalau seandainya bank itu tersebut harus bekerja sama dengan Asli RI dulu, jawabannya adalah mungkin ada beberapa pelaku usaha digital yang sama yang saat ini dengan Asli RI. Namun kami menyampaikan kalau seandainya merupakan produk Asli RI itu, kami menjamin bahwa itu prosesnya cepat dan tepat gitu dan juga berbiaya murah gitu ya. Ini yang kami sampaikan juga kepada teman-teman di P2P maupun kepada lembaga perbankan. Jadi tidak harus mereka bekerja sama dengan kami, Pak. Tetapi kalau menjadi alternatif, kami adalah penyedia jasa verifikasi yang saat ini baik, dan kami telah banyak digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan ataupun fintech di seluruh Indonesia.
Jadi antara nomor 2 ini pertanyaan Bapak di paragraf ini yang pertama dengan yang kedua itu jawaban saya gitu ya. Untuk apakah dapat bisa diberikan pinjaman itu bergantung pada performa Bapak. Apakah P2P tersebut harus kerjasama dengan Asli RI? Tadi kami sampaikan bahwa ada beberapa perusahaan yang sama, namun apa yang kami tawarkan ini adalah perusahaan yang berbasiskan teknologi yang sangat canggih dan juga mengenakan biaya yang sangat murah. Saya pikir gitu jawabannya Pak Agung, dan mudah-mudahan pertanyaannya Pak Roland. Terima kasih. Oke, sip. Thank you. Tadi dari ada Pak Ahmad Saiful minta materinya bisa di-share, Pak Robert. Nanti mungkin akan dikoordinasikan kepada teman-teman di Smesco. Oke, sip. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Nur Farida, Bapak Ahmad Saiful, dan Roland untuk pertanyaannya. Oke, mungkin bisa dari pihak Om Robert bisa diberikan kata-kata kesimpulan atau penutup untuk sesi webinar kali ini. Baik Pak Agung, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman di Kemenkop dan Smesco, dan juga kepada Pak Agung sebagai pembawa acara, ya juga kepada semua partisipan dalam acara webinar kali ini. Menjadi pelaku usaha UMKM itu sangat membanggakan, ya. Juga bertransformasi ke arah digital itu sudah sangat diperlukan, ya. Itu yang harus kita lakukan segera. Kita lakukan transformasi ke digital, karena ceruknya masih begitu lebar, karena potensi pasarnya begitu sangat besar. Produk Anda tidak hanya bisa dikenal di Indonesia saja, tetapi produk Anda dan Anda sendiri dikenal di seluruh dunia. Jadi manfaatkan situasi dan peluang saat ini untuk Anda lebih meningkatkan lagi usaha Anda untuk bertumbuh kembang gitu ya, dan juga menciptakan pelaku-pelaku usaha UMKM di Indonesia yang sangat tangguh. Sekali lagi ingat bahwa UMKM backbone dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan pelaku-pelaku UMKM tersebutlah yang membantu perekonomian Indonesia tumbuh di saat masa-masa krisis. Dan saran saya, pesan saya sekali lagi bahwa kita harus tetap disiplin dalam kita memasuki kehidupan yang baru atau yang disebut dengan new normal, sehingga kita kesehatannya tidak terganggu, kita tidak terpapar kepada COVID-19, sehingga kita masih terus bisa berusaha, ya, dan meningkatkan dan menumbuh kembangkan usaha kita. Kita buat usaha UMKM Indonesia ini menjadi lebih mendunia dengan melakukan transformasi ke arah digital. Saya pikir gitu Pak Agung, sekali lagi. Oke, terima kasih banyak Om Robert untuk presentasinya pada pagi hari ini, sangat bermanfaat bagi kita semua, teman-teman di Smesco maupun para pelaku UMKM. Terima kasih juga untuk seluruh teman-teman yang sudah mengikuti webinar kami. Minggu depan kami akan hadir lagi dengan topik-topik lainnya, tentunya topik-topik seputar hukum, digitalisasi, dan juga pada hari-hari lain ada webinar dari industri fashion, kuliner, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa join, bisa lihat di IG-nya dari Smesco. Dan terima kasih sekali lagi. Selamat siang, selamat beraktivitas semua.